Selamat datang di acara hari ini tentang talk show. Tapi ini bukan tentang talk show biasa, melainkan kita akan ngobrolin hal-hal yang sering banget di hidup kita. Teknologi. Nah, teknologi itu udah kayak sahabat kita nih, mulai dari kita bangun tidur, terus scrolling TikTok, kita buat atau nonton konten di YouTube sambil ngemil gitu kan, dan sampai kita buat konten viral di Instagram. Tapi di balik itu semua ada banyak hal yang seru buat kita obrolin, mulai dari tren, rasa takut ketinggalan alias sekarang itu FOMO ya namanya. Nah, sampai masa depan kita bareng teknologi gimana. Jadi gimana nih teman-teman, udah siap buat diskusi? Siap. Oke, siap. Oke, di sini ada challenge jawab cepat, ada 3 pertanyaan. Langsung aja mungkin ya. Yang pertama, tadi pagi siapa nih yang bangun langsung buka handphone? Mungkin agak tahu. Saya. Semuanya ya berarti. Oke. Di sini ada 2 aplikasi. Kalau misalkan aku kasih pilihan, kalian lebih cenderung ke TikTok atau IG Reels? Saya TikTok. TikTok semua TikTok ya. Alasannya kenapa pilih TikTok daripada Instagram? Lebih seru ya. Lebih menghibur. Karena TikTok itu kan bukan hanya tentang video-video yang menarik lucu ya, tapi juga tentang politik. Oh iya. Berarti kamu nih anak-anak yang ikutin politik banget. Ya, itu juga. Banyak tren juga yang muncul dari TikTok. Oh, sih. Nah, kalau misalkan kalian disuruh untuk vakum dari media sosial selama 1 minggu, apakah kalian sanggup? Tidak sih. Enggak semuanya ya, enggak. Sanggupnya cuma agak susah. Susah ya. Oke, ada fakta menarik atau fun fact tentang gengsi, bahwasannya gengsi itu menghabiskan 7 jam waktu untuk menonton hal-hal yang berbau digital. Benar atau enggak? Kalau saya rasa sih benar. Bahkan bisa lebih ya, bisa lebih. Bagus titiknya tadi titiknya cowok. Titiknya ditinggal maksudnya. Atau gini kalau. Nah, tujuan hari ini yaitu kita akan ngobrol santai tentang teknologi. Jadi bagian dari hidup kita, gimana ngatasi tantangannya dan juga apa yang kita pelajari buat masa depan kita nantinya. Nah, pertama kita bahas teknologi dan juga gaya hidup gengsi. Kalian gengsi kan? Nah, pertama ada media sosial dan tren. Kira-kira media platform favorit kalian ini apa nih? Ada IG, ada TikTok, dan ada Reels. Kalian lebih cenderung kemana? Saya sih lebih cenderung ke TikTok ya. TikTok harinya TikTok. Semuanya TikTok. Kalau saya sih soalnya gitu. Alasannya kenapa? Mau bisa cenderung daripada aplikasi-aplikasi lainnya di Instagram? Kalau di menurut saya ya, TikTok itu selain banyak hal-hal yang menarik dan juga menghibur, mereka juga di situ penggunaannya lebih santai dan tidak terlalu Baper. ya baper tegang sekali. Jadi lebih seru di situ. Oke, berarti lebih cenderung ke TikTok semua. Teman-teman di sini ada nggak yang kayak pernah merasa FOMO banget sama tren atau FOMO banget melihat story teman? Ikut juga. Ganti TV deh, jam segini mas. Mau jadi host TV? Mau jadi host kak? Mau jadi host? Iya, menjadi Nah sih yang paling dulu jadi host. ih, ya sampai salah banget. Udah aku ada teksnya. Bagus sih lah. Ada bagus sih kamu. Ulang lah. Dari mana nih? Di sini di antara kalian bertiga sering gak sih ngerasa FOMO kayak wah ada tren baru nih ikut nih
kita masuk di belanja online dan offline. Teman-teman di sini maksudnya online atau offline? Saya sih offline ya, cara langsung. Kalau online tuh kayak bisa aja nggak sesuai dengan yang di fotonya, Salah ukuran ya. Jadi lebih baik offline. ya offline juga. Oke. Wah, Gimana kita? Belanja online. Gimana? Diulang saja kak, di belanja online. Iya. Ulang. Tadi ada juga terekam sebelumnya. Nah kalian kan cenderung belanja offline bukan? Tapi sekarang tuh ada aplikasi namanya Shopee atau Tokopedia dan Lazada. Terus misalkan Shopee nggak ada Indonesia tuh, kalian pantengin atau ikut keluar juga atau enggak nih? Karena udah belanja online aja lah gitu. Ya, sini ikut keluar ya, aku nonton juga, tapi tidak pernah mendapatkan. Berarti yang dikejar apa nih? Yang dikejar apa nih dalam browser itu? Barang-barang apa aja yang dikejar? Skincare, baju, Ya, tas, bahas iya, Kalau dari temen-temen main gimana nih? Enggak wah ya? handphone. Main semuanya. Wah, kalau dari ini enggak. ya aja. Biasa aja ya, oke. Hidupnya seperti banget. Terus Oh, Oke, nah sebenarnya teman-teman kita punya cara untuk tips santai untuk mengurangi kalian install TikTok. Yang pertama tuh di sini ada pakai fitur screen time atau fokus mode. Teman-teman udah nerapin nggak? Belum sih. Tapi saya mau nanya nih, kalau teman-teman misalkan nerapin hal ini, kira-kira itu bakal terimplementasi dengan baik nggak? Kayaknya belum maksimal deh. Belum ya? Iya. Gimana teman-teman? Sama. Karena saya rasa nih generasi yang saat ini walaupun udah pasang pengaturan terus jam segini sekian itu masih tetap berlanjut ya kan biasanya masih tetap scroll masih scroll kan. Oke. Nah ada beberapa pertanyaan, kalian ada nggak pengalaman kocak selama main media sosial? Main media sosial apa ya? Ya, kalau dulu saya kira tuh dulu Instagram itu khusus untuk artis-artis ya. Oke. Terus Facebook untuk kita juga. Jadi yang ini sih ya. Teman-teman gimana nih? Dia ada kayak drama masalah kirim chat atau gimana? Kalau saya sih salah kirim karena dulu blank banyak chattingan. Ya. Jadi saya chat teman saya harusnya kayak teman yang satunya, dan chat teman satunya. Hanya kayak apa sih? Iya benar. Kita masuk di teknologi dan masa depan. Di sini ada AI. Kalian udah tahu kan masa sih anak di sini nggak tahu ya? Udah tahu. Nah, pernah nggak kalian cobain pakai ChatGPT? Pernah. Sering banget ya. Hanya ChatGPT itu gimana ya teman-teman? Ada yang banyak lain? AI lainnya. AI yang lain. Contohnya gimana nih? Dari Gemini, Gemini yang Robot City, Black Box AI, atau apa ya, untuk membuat makalah gitu. dan teman-teman gimana nih? Pasti cuma satu orang gitu. Kalau saya sih hanya chat GPT, fokus ke chat GPT. Oh, fokus di TV. Itu enggak jadi acuan teman-teman kan? Maksudnya semaksimal kayak pakai dari ChatGPT semua itu. Enggak. Pasti pakai di Ada sumber lain ya. referensi. Oke. Gimana nih? Menurut kalian ada nggak pengalaman kayak buruk atau baik dari ChatGPT? Teman-teman mungkin kayak wah fitur di ChatGPT perlu ditingkatkan. Fitur kalau Atau pengalaman kayak oh ChatGPT nggak menjawab secara maksimal lah gitu. Iya sih. Gimana nih teman-teman? banyak sering banget ya kayak kita apa yang kita perintahkan tuh kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi kan perlu ditingkatkan aja apa ya namanya teknologinya kan. Ya. Dan teman-teman Fiturnya sama Chat GPT. fitur-fitur
dari ChatGPT saya lihat bahwa mahasiswa yang seharusnya ketika berdiskusi itu tidak perlu menggunakan ChatGPT. Iya. Apa gunanya kita berdiskusi kalau hanya menggunakan aplikasi? Seperti itu. Seharusnya diskusi itu menggunakan akal pikiran, bukan akal pikiran AI. Seperti itu. Tapi aku nanya nih, kalau buat seperti ini ya, nah kalau ini ChatGPT ini penting atau enggak sih? Penting sih, cuman harus dibatasi untuk penggunaan. Harus dibatasi ya. Tapi lebih cenderung negatif dan positif. Positif dan negatifnya tergantung pengguna. Tapi menurut kalian AI ini penting banget nggak sih di hidup atau kayak ya udah semas kayak 5/5 lah mungkin atau Kalau untuk zaman sekarang ini karena zaman semakin canggih ya pasti bakal butuh teknologi yang lebih canggih lagi. Jadi AI sih penting untuk hidup. Sangat penting karena mempermudah kita. Banyak membantu. sekarang ada banyak banget inovasi teknologi yang berkembang, contohnya mobil listrik atau smart home. Kalian tahu kan smart home yang teknologi smart home yang menggunakan tinggal kayak remote, jadi udah bisa ini tahu kan teman-teman ya. Terus ada juga profesi baru seperti content creator, UX, juga desainer dan game developer. Nah, kalau kalian bisa buat teknologi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, kalian membuat teknologi semacam apa? Kalau saya sih sejujurnya ingin menciptakan teknologi transportasi. Oh, kenapa bisa kepikiran kayak gitu? Karena kan sekarang banyak teman-teman dari Maluku, Kalimantan yang ingin pulang kampung makan 3 hari atau minggu. Iya, iya. Mungkin yang dari Papua kan Iya. minggu itu naik kapal. Sehingga saya punya kepikiran bahwa lebih baik kita ciptakan hal teknologi seperti itu. Tapi ini idenya udah muncul ya berarti. Idenya, Ya, cuman- udah bagus loh idenya udah kan ya. Kita tinggal ini ya kita eksekusi lah ya. Nah, gimana dari begitu ini? Teknologi apa nih? Mungkin belum kepikiran. Belum kepikiran ya, tapi mungkin nanti ada lah ya bayangan-bayangan. Gimana nih dari Kalau dia kan teleportasi. ya berapa? Kalau saya mungkin lintas waktu. Kenapa tuh bisa lintas waktu? Karena mungkin misalnya kalau kita mau kembali ke masa lalu, kita bisa melihat hal yang kayak yang kita sesalkan di saat ini, kayak misalnya apa ya, seharusnya dulu saya lebih rajin biar masa depan saya lebih cerah dikit. Gimana ya kita mengubah diri kita yang dulu? Ya, Mengubah masa lalu. Tapi kayaknya kalau ada teknologi seperti itu kayaknya kita akan hidup terus ya. Karena kalau kita tua kita kembali lagi. kan ini teknologi yang tentu ada bahasan gitu kan. Itu ada apanya kekurangan kelebihan. kan nggak sempurna. Sebab misalnya kalau kita setelah terlalu sering pindah waktu, bisa saja kita kejebak di masa lalu. Kenapa kalau masalah saya? Oke. Masuk di segmen Oke, kita masuk di segmen teknologi dan etika. Kalian dalam bersosial media kita kan ada privasi atau ada hak-hak yang ya tidak boleh orang lain untuk ketahui kan. Nah, di sini apa kalian merasa aman untuk mempost data pribadi kalian di sosial media? Atau anggaplah gini deh, umumnya kan kita sering post foto. Atau sekarang nih, kalian tahu kan tren yang KTP itu yang tanggal lahir yang KTP-nya di screen terus dimasukin dengan pasangannya itu menurut kalian gimana, aman atau enggak sih? Saya rasa enggak ya. Enggak. Bisa menggunakan juga. Gimana menurut kamu? Ya apalagi waktu yang lalu kan itu lagi beningnya pemilu ya, jadi Iya. dimana biasa serangan fajar datang terus itu kan pasti ada yang namanya minta foto KTP dan itu sangat-sangat tidak aman karena bisa jadi orang itu jadi penyalahgunakan data pribadi kita. Manipulatif. Foto KTP itu jadi pinjol ya kan? Iya, banyak sih komen-komen begitu ya, di tren itu kayaknya komen-komen banyak. Emang nggak takut apa dijadi apa di untuk pinjol gitu? Iya, apalagi kan nama
ngerasa nggak aman di sosial media atau ngerasa nggak aman dari sosial media. Overthinking namanya kalau kita. Kayak gini deh, sekarang tuh teknologi semakin canggih, semakin banyak hal-hal teknologi yang orang itu salah gunain atau enggak kayak kalian mungkin overthinking atau merasa terbuli dengan komen-komen orang lain, padahal itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Oh, untuk kita ini kan tidak terkenal ya, mungkin kita tidak terlalu berdampak. Namun saya lihat kalau artis di Indonesia ini kan salah sedikit dihujat. Iya. Yang menghujat juga ini mungkin belum ditahu juga kekurangan filmnya. Nah, SDM-nya masih apa ya yang kayak gitu lah. Orang-orang yang ngebully di komentar itu menurut gimana sih sebenarnya? Mereka tuh orang-orang yang gimana sih? Selain menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki SDM yang rendah ya, masih apa ya, tidak tidak memiliki sopan santun. Mereka kurang literasi untuk itu memberikan fakta terhadap apa yang dikomentari. Asbun kalau sekarang asal bunyi dan tidak melihat fakta atau tidak membaca faktanya bunyi. Jadi orang-orang gitu ini apa ya, bagaimana sih? Saya juga nggak tahu sih. Bahkan mungkin yang membuli ini juga mungkin di bawah. Iya, betul banget. Yang kita takutkan ini jangan sampai kebiasaan bawa di dunia. Saatnya tidak terbatasnya teknologi untuk saat Ya, ini. banyak banget lah anak-anak kecil sekarang banyak yang pegang HP, terus informasi-informasi sekarang banyak yang dibatasi. Orang tidak memperhatikan Karena orang tua sosial juga, media. ya, orang tua juga kan sekarang malah lupa kasih yang tadi dibilangin apa namanya, touchscreen. Iya, touchscreen, ya. Apa ya, ada kan sekarang ada perangkat di HP itu yang menghubungkan koneksi HP-nya anak dan orang tua. Iya. Seharusnya sih digunakan digunakan lah Tapi secara baik. kalau kita mau bina hijau itu seharusnya kita bina hijau itu televisi. Karena saya lihat berita-berita yang tidak penting seperti ini kita Willy bisa menyapu. Iya. Itu kan berita-berita Iya, yang itu kocak aja sih sebenarnya, dia masuk dalam hiburan di media sosial. bukan kita Willy yang salah, tapi kita yang buat lucu. Demi apa sih kayaknya kalau di entertainment gitu cuan. Kalau di kita Willy hal biasa karena dia walaupun tidak pintar apa-apa misalnya lah, istilahnya. Iya, kan? Tapi dia kan dari kecil selalu bekerja, selalu uang. Itu kan sudah bisa menjadi acuan kita. Wah, iya. Nah, sekarang tuh canggihnya teknologi juga ini saat ini, kalian tahu kayak aplikasi-aplikasi buat editing disalahgunakan ke konten-konten dimasak. Anggap nih ada orang lain dimasukin fotonya dijadiin konten dewasa, gimana menurut kalian? Itu kan sangat melanggar. Melanggar hak ya, karena kan kita nggak tahu juga bukan kita tiba-tiba ditaruh di Bahaya banget. badan orang lain. Pasti gitu kan sudah pasti ada undang-undang ITE kan? Iya, gitu. Tapi kayaknya orang begitu kayak susah dikasih tahu. Terus pasti itu juga demi cuan ya. Iya. Kayak saya lihat tren di Twitter, kayak tiba artis TikTok ini kayak kenapa mukanya tapi tiba-tiba Dan nanti kan ini masih bicara berarti langsung cari ke berita lain tuh kayak Gojek, aplikasi ini pasti kasus ada. Oh iya, ini juga kasus Gojek gitu. Apa tadi yang kau bahas? Pak? Tentang itu kita videokan tadi. Oh, tentang konten. ini sekarang yang kayak saya lihat di Twitter tuh kan Sebenarnya habis itu kan. Oke. Jangan lupa kasih ultimate gitu. Jangan lupa kasih teman. Selamat.
ya sekarang itu banyak sekali kayak wajah-wajahnya apa ya konten kreator gitu yang disalahgunain, yang kayak diedit kan tiba-tiba badannya sudah beda. Kayak oh my god, kayak Sampai orang orang-orang yang begini demi cuan. Iya, sampai orang-orang yang mukanya dia itu klarifikasi nangis loh. Itu kayak Kecanggihan AI yang disalahgunakan. Tujuannya yang merusak mentalnya Iya. artis itu merusak mental. itu sih terus Sebenarnya masih banyak banget kasus-kasus penyalahgunaan teknologi. Padahal kalau kita bilang teknologi itu sekarang tuh udah meningkat ke kita era teknologi 4.0 ya. Maksudnya lebih meningkat dan lebih bagus lagi. Tapi ada aja orang yang menyalahgunakan hal-hal ada kesalahan. Mungkin teman-teman ada yang ngikutin kasus-kasus lain mungkin. Apa itu? Itu bilangnya kita ada Facebook Gojek. Oh gitu. nah Tunggu sampai gitu. Sama mulai dari mana nih modelnya? gimana dia kayak Sampai situ kapan nanya? Ya habis berikutnya tinggal penutup. Harusnya dari awal kita kayak cerita kayak awal dia ujung tadi di setiap kali pertanyaan kita kasih panjang-panjang kita cerita. Maksudnya Kan saya sudah kasih nih cerita ini. Kalian jawaban singkat ini. oh dia dari tadi nah pada saya bicara jadi begitu ya? Nah ini juga nih ada kasus pada 2021 lebih dari 500 juta pengguna Facebook itu datanya bocor secara online. Dan itu tuh kan termasuk nomor telepon dan alamat email juga kita yang kena. Nah, kasus ini menimbulkan kekhawatiran, ya kan, kekhawatiran apa? Dan menurut kalian gimana sih sebenarnya? Itu kan fatal ya kan? Tahu kan di Facebook itu biasa orang itu menggunakan data asli mereka untuk membuat akun. iya hal gitu saya pernah alami juga sih ya di akun Facebook udah dihack atau di apa namanya dibajak. Pernah ya? Itu malah akun pertama saya dan juga lama ya jadi kayak saya di situ shock dan juga khawatir karena di situ hackernya orang luar negeri yang bisa dikatakan dia kayak vulgar kan Iya terbuka. Jadi saya klarifikasi ke semua teman saya kalau saya itu akun saya sudah dihack. Jadi buat ketakutan yang luar biasa sih pas itu. Itu orang-orang 2018 sampai 2021 ya. Hacking tuh benar-benar meningkat banget ya. Terus bagaimana caranya aku ambil itu akun? Nggak bisa men, tidak bisa di Maaf, saya tidak bisa melakukan tindakan di perangkat ini. Apa? sudah Mereka kan belum diundangkan itu. Terus bagaimana caranya aku ambil akun gimana? sudah tidak bisa diambil kembali karena saya itu kan masih mengajar tidak tahu apa-apa jadi saya cuma klarifikasi doang. Jadi sampai hari ini kamu buat akun baru aja. Iya. Karena memang Facebook itu memang sesuatu hal yang gampang dibaca. Iya betul dan rawan ya kan. Rawan. Pokoknya menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa sih pada saat itu. Sekarang ini juga banyak banget di era modern kemarin banyak teknologi yang digunakan orang-orang mungkin untuk berkampanye juga. Dan itu dampaknya menurut aku positif ya kan. Ada positifnya ada negatif. Karena saya melihat ya, menurut saya mereka menggunakan kampanye saling menjatuhkan opini-opini dari Ya lawan. betul. Ada beberapa yang saling melempar pandangan yang buruk. Iya. Sesama. Apa lagi anjir? Nah, kalau kita berharap sama teman-teman ini gimana sih tanggapan sebenarnya gimana sih harapan kalian kepada pemerintah untuk hal-hal yang seperti ini? Kan kalau misalkan di masyarakat mungkin agak susah ya kita memberitahu satu-satu gimana
langsung berpihak kepada pemerintah. Dimana kita kembali lagi sih sebenarnya kita sebenarnya harus pemerintah harus membuat suatu aturan undang-undang. Namun Indonesia ini membingungkan karena hukum ini percuma dibuat istilahnya. Semakin tumpul di atas, semakin tajam ke bawah. Hanya berlaku ke masyarakat kecil. Tapi kalau kita misalkan simpulkan teknologi ini lebih memberikan dampak yang positif ya kan di dunia kita saat ini di 2021. Tapi dari teman-teman gimana nih dampak sosial media atau dampak teknologi di tahun-tahun sebelumnya? Menurut pemakaian kalian sendiri, Dampak mungkin dari Kalau dari saya, selama setahun kemarin, saya rasakan dampaknya bersosial media itu positif, karena saya juga ini adalah mahasiswa di mana kita itu perlu yang namanya media sosial untuk belajar, apalagi kita pakai AI jadi untuk mencari materi buat kuliah. Jadi ya saya rasa dampaknya positif. ya, teknologinya juga positif ya, berdampak yang sangat banyak. Kalau menurut saya sih, untuk saya sendiri berdampak negatif. 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 Oh, kenapa tuh? Mungkin bisa diceritain nih kenapa alasan bisa negatif? Karena SMA, SMP, saya itu hanya kayak makan online, tidak ada sebenarnya melihat HP itu secara berjam-jam itu membuat otak tidak berjalan sebenarnya. Menurut data penelitian. Makanya orang yang kerjaannya main-main di luar sana yang kayak cari belalang itu atau apa, Iya. praktek itu otaknya kita melenceng. Iya. Tapi itu di era SMA, SMP ke SMA. Iya. Itu kan belum ada teknologi ChatGPT dan AI yang lainnya kan. Iya. kalau dulu kan Renly. Iya. Hah? Tapi sekarang gimana nih kan udah ada ChatGPT, udah AI lain. Apakah tambah negatif atau justru paham positif? Kalau ChatGPT ini saya anggap positif. Positif ya. Canggih sekali. Justru yang negatif sekarang ini kan game online, apalagi sekarang judi-judi Iya, online. Tuh ada itu yang berita sampai dia jual rumahnya sertifikat karena bahkan yang kasus kemarin juga yang istri bakar suami gara-gara judul kan Iya. ya, polisi. betul. Padahal dia adalah jadi teknologi ini menurut kalian gimana? Berpengaruh banget dalam hidup kita atau bukan sih? Kalau dari lo sendiri berpengaruh ya, berpengaruh. Sangat berpengaruh. Pengaruh besar. Anjir apa ya? Ini saya mau tanya kepada moderator. Iya, betul. Karena moderator itu selalu bertanya kepada kami, jadi saya mau tanya. Karena sehari ini penggunaan Maxim dan Gojek itu kan sudah sekarang sudah tidak terbatas ya. Iya. Hanya ojek-ojek yang di pangkalan itu sudah beralih pakai semua. Pertanyaan saya ini, moderator itu takut tidak kalau pulang malam itu naik Maxim? Wah, kalau saya sih takut ya. Karena ada beberapa kasus yang kita lihat mungkin di tahun kemarin ya, tahun 2023 yang Maxim itu sudah tercap jelek karena ada satu oknum yang melecehkan teman-teman dan itu bukan kasus yang satu atau dua tiga kali ini kan terjadi, tapi udah berkali. Mungkin ini juga yang mengapa Maxim itu setiap hari harus kasih nampak muka ya. Absen, semacam absen sekarang. Sudah. Mungkin Dari teman-teman. menurut revolusinya sudah lebih bagus. Tapi kalian di sini antara tiga orang ini pengguna Maxim banget nggak atau Grab banget gitu? Teknologi Grab atau apa? Saya sih tidak ya. Enggak, Tidak sebenarnya memiliki enggak. aplikasi Oh, Gojek oke. ini. Karena Kalau GrabFood mungkin teman-teman Iya. pakai Grab. Oh, sering ya? Sering. Bisa diceritain mungkin berapa pengeluaran dari GrabFood mungkin kan? Kalau pengeluaran sih nggak terlalu banyak karena jarang-jarang juga. Oh, jarang. Ya, kecuali kalau lagi nggak ada kebetulan
dimakan di rumah, lagi malas keluar, kita pakai Grab. Kalau ada, Berarti itu teknologi alternatif kan ada Iya. juga ya untuk lagi genting-gentingnya. Hmm. Ada kan nih dari teman-teman kayak, wah saya butuh banget di tahun ini teknologi ini urgent banget. Atau di 10 tahun, 20 tahun kemudian kalian sangat membutuhkan teknologi apa nih kira-kira? Apa ya kira-kira? Kan sekarang udah banyak kayak smartphone, butuh banget smartphone. Banyak banget. Saya sih lebih menakutkan dampaknya, bukan Menakutkan dampaknya kenapa? karena saya lihat semakin majunya teknologi anak-anak sekarang itu etikanya kurang. Ya. Lewat di jalan sini saya pernah sewaktu saya lewat jalan anjing, saya kira ada laki saya, ternyata ada laki dalam handphone. Itu biasanya game online. Game online. Game online. Itu kan berdampak buruk gitu. Iya. Ya itu sudah terjadi di adik saya. Langsung ya pakai ya. Sudah tidak akan lagi ya itu. Oke, ini dia harus jawab dari Sudah bisa melawan. Apakah orang-orang yang seperti itu bisa kembali lagi ke masa-masa mereka dulu? Mungkin bisa. Mungkin bisa ya, cuma kalau Sulit. sulit ya karena mereka sudah tenggelam banget dalam Iya. hal-hal yang dampaknya udah lebih gede daripada. susah sekali. Iya. Kayaknya kalau memiliki dampak buruk begini kan pasti harus ada edukasi. Iya betul. Perlu banget edukasi karena kalau Sekarang tidak ada pun edukasi malah. Edukasi itu banyak lewat TikTok, lewat sosial media lainnya, tapi itu kembali lagi dari mereka menerima atau tidak. Mungkin juga itu PR juga pemerintah mungkin. Iya, betul. Bagaimana caranya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya. Karena sekarang ini kan penyebab terbesarnya nabung itu kan di handphone. Karena sinar ultraviolet. Mungkin pemerintah saat ini lebih fokus ke hal-hal yang lain sehingga juga kita membutuhkan peran pemerintah dalam hal teknologi ini. Gimana sih agar mengurangi dampak penggunaan teknologi yang negatif ya kan? Karena misalkan dampak positif kan udah bagus ya menurut saya di 2025 ini udah meningkat lah. Tinggal cara mengurangi dampak negatif itu sendiri. Kalau melihat dari negeri-negeri lain tuh kalau kayak China, Jepang mereka kan kalau punya teknologi secara maksimal betul dan memiliki dampak positif sekali kayak mereka bisa juara lomba-lomba buat robot di luar negeri. Iya, betul. Untuk anak-anak umur 12 tahun malah kayak wow banget gitu. Tapi kalau melihat kebanyakan anak-anak sekitar kita gitu kan malah mereka kecanduan ke yang hal lain yang bikin dampak negatif ke mereka sendiri gitu. Seharusnya kita mencontoh sih negara-negara mereka maju gitu. Mereka tuh menggunakan handphone juga tapi beda loh caranya gitu. Mereka diberikan tapi ada batasan, sementara kalau kita masih susah banget untuk memberikan batasan ke anak-anak. Termasuk ke kita, mungkin kita juga ya kan, aduh susah banget, masih sulit banget. Tapi setidaknya kita tahu mana yang baik mana yang Iya, tidak. orang-orang yang lain kan masih apa ya, labil istilahnya. Betul. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Apakah teknologi ini kita harus bijak ya, bijak-bijak aja sebenarnya Sih harus bijak, bijak. kita lebih ke bijak aja penggunaannya, soalnya kalau misalkan teknologi itu memberikan dampak positif ke depannya. Mungkin ada pesan-pesan inisiatif. Mungkin ada nih dari teman-teman ada pesan-pesan inspiratif buat teman-teman yang lain yang nonton, mungkin ada. Dari Anda? Teknologi itu sebenarnya bukan teknologinya yang salah, Ya. tapi bagaimana orang lain itu menggunakan dengan baik. Teknologi itu akan buruk ketika digunakan pada hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kita menggunakan dengan efisiensi waktu yang ada, kemudian mengetahui hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada, mungkin kita bisa dianggap penggunaan teknologi itu baik. Gimana teman-teman? Pesan inspiratif lainnya? Kalau dari
jadi apa-apa itu kita harus lihat dulu kira-kira kalau kita menggunakan ini apa dampak negatifnya buat kehidupan kita. Saya sih dari teknologi ya, karena semakin canggih sekali, pasti semakin canggih begitu. Teknologi itu harus seperti yang teman-teman bilang dulu ya sebelumnya, harus ada batasan, batasan umur apalagi. Yang misalnya kayak umur-umur, kalau saya lihat sekarang kan masih banyak sekali anak umur di bawah 6 tahun, 5 tahun, masih bingung, banyak sekali yang diberikan handphone, mereka tidak, jadi mereka bisa mengakses apa saja di dalam situ, kayak tiba-tiba mereka mau kata yang kata-kata yang kasar sekali. Itu harus untuk kepada orang tua, misalnya sih ya, pesan saya harus dibatasi lah kalau penggunaan handphone untuk anak-anaknya gitu, Pantau ya. pantau ya itu. Intinya itu teknologi buat canggih, tapi kita jangan lupa hidup di dunia nyata juga. Kalau misalnya kita memiliki hal-hal yang perlu kita Kau kayak presenter tuh. Presenter tuh. Oke, sekarang bahwasannya teknologi itu buat canggih, tapi kita harus sadar bahwa kita ini di dunia nyata, bukan di dunia digital seterusnya. Jadi kita harus tahu batas-batasannya kita, bagaimana waktu kita untuk membatasikan. Astaga. Kita tahu bahwa sekarang itu teknologi itu semakin canggih, semakin banyak banget hal-hal teknologi yang bagus banget. Tapi kita harus sadar bahwasanya kita ini hidup di dunia nyata, bukan di dunia digital. Jadi kita harus tahu ada apa syarat-syarat kita menggunakan itu. Kita harus tahu juga menjaga privasi, keamanan diri kita, data kita, dan teknologi yang beredar sekarang ini. Itu aja sih teman-teman. Saya hostnya Minggu Maina dan teman-teman yang lainnya. Kita dulu. Baik, selesai sudah. Saya berterima kasih kepada Titin Syahakri, Teman saya di sana. sumber. Sampai kita di penghujung acara teman-teman, itulah diskusi kami tadi tentang tren, FOMO, dan juga masa depan dalam teknologi. Nah, saya berterima kasih banget sama narasumber kita Titin Syahakri, April, dan juga Sukma. Itu dia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata untuk openingnya nanti deh. Untuk openingnya kita harus ada. Kita bikin opini. Enggak, bukan opening. Bentuknya kayak presenter kan gitu kalau. Oh iya, video awalnya. Enggak, sudah ada awalnya. Ini belum ada sih, belum ada. Iya. Enggak, itu ini bentuknya kita ketawa-ketawa sambil bicara saja. Ala-ala. Tahu nih. Oke, ini deh. Ya, iya. Apa sih pembukaannya kan? Kan tadi ada sama mandalan kok. Bukan juga tadi. Ini kita Yang dikirim kalau sudah dia nih, sudah diedit teh.